reproduksi di bagian objin RSMH Palembang. Ya, nanti kita akan ketemu lagi pada saat kalian sudah memasuki kepaniteraan klinik. Oke, ya. Jadi di sini kenapa kita perlu bahas ya? Karena pada dasarnya dari kesehatan reproduksi itu sendiri dia memerlukan ada kasus-kasusnya yang dia memerlukan keputusan yang berdasarkan etik ya, tidak selalu semuanya ada indikasi medisnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu pertimbangan etik ya. Nah, jadi kesehatan reproduksi ini meliputi kondisi sebelum hamil, pada saat hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Kemudian juga tentang pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual, juga dengan kesehatan sistem reproduksinya secara umum. Nah, pemerintah itu membuat undang-undang ya yang mencakup eh, untuk kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. Jadi ada yang mengatur tentang eh, kalau di luar negeri itu ada marital rape. Nah, jadi tidak boleh dilakukan sanggama atau hubungan suami istri meskipun dengan pasangan yang sah kalau misalnya salah satunya tidak berkenan, terutama istri ya. Nah, kalau di luar negeri ada, kalau kita belum ada sih sebenarnya. Cuman saya nggak tahu kalau misalnya sudah mulai berkiblat ke undang-undang yang dibuat oleh negara maju ya. Kemudian menentukan kehidupan reproduksi dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan atau kekerasan yang menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Jadi di sini perempuan itu dia punya hak untuk menentukan kapan dia mau hamil dan kapan dia tidak mau hamil lagi. Ya, itu namanya dia punya hak untuk kebebasan reproduksi. Ya, jadi yang seperti ini sebenarnya kadang eh, untuk kita sendiri itu masih dibatasi oleh indikasi medis. Jadi ada yang suaminya minta untuk dia melahirkan terus karena mungkin belum punya anak laki-laki atau perempuan, padahal kondisi ibunya tidak memungkinkan. Ya, nah ini perlu eh, apa edukasi dan informasi ya. Jadi sulit sebenarnya yang seperti ini karena kita pemikirannya itu masih tradisional ya bahwa banyak anak banyak rezeki dan lain-lain. Padahal mungkin yang kita perlukan adalah generasi bukan cuman sehat tapi unggul. Nah, ini yang menjadi target pencapaian dari kesehatan reproduksi. Ya, kemudian menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi. Nah, ini sudah dibicarakan tadi ya. Sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. Jadi, ada yang berpendapat secara agama bahwa kita tidak boleh menghalangi atau mencegah untuk terjadinya kehamilan. Sebenarnya hal ini kaitannya dengan apa kondisi ibunya sendiri. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang nantinya akan memburuk pada saat kehamilan, itu tentu saja kita akan berikan edukasi dan informasi pada pasien dan suami dan juga untuk keluarga besar kadang-kadang gitu ya. Kemudian memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, pada dasarnya pemerintah itu juga mempunyai kontribusi dan memang wajib untuk menjamin kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi di sini juga ada undang-undangnya yang menjamin tentang kesehatan reproduksi. Kemudian setiap pelayanan kesehatan reproduksi bersifat promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan eh, atau namanya TRB ya atau bayi tabung ya dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek yang khas ya khususnya untuk reproduksi perempuan ya. Kemudian pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Yang terakhir, ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan diatur dengan peraturan pemerintah.
ya. Nah, jadi kalau untuk bioetika ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yaitu nilai-nilai dan azas moral yang dipakai seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan. Ya, kemudian kumpulan azas dan nilai yang berkenaan dengan moralitas, ya. Untuk kita itu namanya kodeki. Jadi kode etik kedokteran Indonesia. Ya, kemudian sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari sudut norma dan nilai moral. Nah, jadi ini yang kita bahas pada bioetika. Nah, masalah etik ini ditinjau dari kaidah dasar bioetika dan pengambilan keputusan etik dalam tindakan medik. Ya, kemudian prinsip pengambilan keputusan etik. Nah, ini ada kondisi darurat, ya, yang diperbolehkan pada saat darurat, jadi tidak ada pilihan yang lain, ya. Jadi biasanya untuk life saving. Nah, ini yang kadang apa namanya, misalnya kalau untuk kasus obstetri itu kita lakukan hysterektomi misalnya atau pengangkatan rahim kalau misalnya memang tidak memungkinkan, atau itu merupakan satu-satu jalan untuk menyelamatkan ibunya. Jadi kalau misalnya kita pertahankan rahimnya, perdarahannya tetap akan berlanjut. Nah, itu bisa dilakukan keputusan darurat, ya, yang kaitannya dengan pengangkatan rahim. Tapi memang sebelumnya kita mintakan pendapatnya dulu pada keluarga, terutama suami atau wali yang ditunjuk, ya. Jadi biasanya memang sebelum dilakukan tindakan itu kita sudah jelaskan bahkan untuk kemungkinan yang terburuk sehingga kita nggak bolak-balik dan menghabiskan waktu untuk apa namanya, dilakukan tindakan karena harus menunggu keluarganya berkumpul misalnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga dan melestarikan kehidupan. Jadi ini seperti yang tadi, ya, kalau misalnya memang em, tidak ada lagi yang ditanya apa boleh buat, memang kita akan kerjakan berdasarkan apa yang kita lihat pada saat operasi misalnya. Kemudian untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi harus terkandung maksud untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya nanti untuk kepentingan masa depannya, gitu ya. Jadi eh, misalnya pasiennya itu harus dilakukan apa namanya, hmm, keputusan awalnya untuk dilakukan eh, apa ya, kalau kasusnya itu, hmm, misalnya untuk pasiennya eh, pada tindakan awal sebenarnya memang kita tidak tidak ada apa, tidak ada keputusan untuk melakukan pengangkatan rahim misalnya, tetapi pada saat operasi ternyata semuanya terjadi perlengketan sehingga tidak eh, ada kesulitan kalau misalnya kita tidak lakukan pengangkatan rahim misalnya begitu. Nah, itu yang termasuk dalam kondisi yang ini. Ya, kemudian peluang keberhasilan. Keputusan yang diambil harus sudah memperhitungkan kemungkinan atau peluang keberhasilan. Nah, yang seperti ini biasanya kasusnya lebih banyak pada misalnya kehamilan dengan risiko apa namanya, kita harus memilih antara kita menyelamatkan ibunya atau menyelamatkan bayi. Nah, gitu. Jadi, yang seperti ini kita harus lihat dulu. Kalau misalnya memang peluang untuk keberhasilannya akan lebih banyak pada ibunya, makanya kita akan menyelamatkan ibunya dulu. Tapi biasanya memang ibunya yang lebih besar kemungkinan untuk diselamatkan karena janin itu biasanya kan kondisinya akan lebih jelek, terutama kalau misalnya dia nggak ada yang ngurusin nantinya, ya. Jadi pada dasarnya yang seperti ini memang memerlukan eh, apa namanya, pembahasan sebelum dilakukan operasi. Tapi kalau misalnya memang kondisinya darurat, ya apa boleh buat kita lihat yang peluang keberhasilannya lebih tinggi. Nah, kemudian ini, ya, manfaat dan mudarat. Jadi maksudnya apakah memang manfaatnya lebih banyak daripada eh, apa namanya, mudaratnya, ya, ibarat kata kalau bahasa Arabnya itu eh, dari
masalah yang ditimbulkan ya. Nah, jadi ini juga harus diperhitungkan kemudian. Jadi tidak mudah untuk melakukan tindakan dan tidak mudah untuk mengambil keputusan. Jadi seharusnya memang setiap kasus itu harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya apa masalah yang nanti akan terjadi. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada pilihan lain. Nah, ini sebenarnya dia saling terkait ya, dari yang nomor satu tadi sampai yang sekarang. Jadi, kalau misalnya tidak ada pilihan lain, apa boleh buat kita harus putuskan untuk menyelamatkan salah satu. Kalau misalnya memang kasusnya adalah em, apa namanya kehamilan gitu ya. Jadi misalnya seperti tadi ya, tidak ada pilihan lain, apa boleh buat kita harus selamatkan ibunya, atau tidak ada pilihan lain kita harus angkat rahimnya ya. Jadi eh, yang seperti ini nantinya harus kita jelaskan, sebenarnya sebelumnya harus kita jelaskan pada saat kita melakukan informed consent dan informed choice. Jadi informed consent itu kita berikan eh, informasi sampai kondisi yang paling jelek. Kemudian informed choice itu alternatif apa yang akan kita ambil atau kita tawarkan pada keluarga atau pada pasien. Kalau misalnya pasiennya tidak bisa diajak bicara misalnya dalam kondisi yang dia tidak sadar, misalnya seperti itu ya. Jadi hati-hati ya untuk masalah etik ini, dia memang mungkin tidak akan em, mempengaruhi misalnya untuk keputusannya itu tidak mempengaruhi misalnya materi yang nanti akan kita dapatkan, tapi dia akan mempengaruhi hak hidup orang lain ya, atau ya ibarat kata nanti ada yang kehilangan istri, kehilangan anak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, masalah aspek etik ya dan hukum kesehatan pada bidang reproduksi ini yang kita bicarakan hari ini adalah aborsi, isu gender, teknologi reproduksi buatan atau bantuan atau IVF namanya, in vitro fertilization, keluarga berencana dan menopause. Sebenarnya ada lagi mungkin yang kita bicarakan, yaitu apabila eh, kehamilan dengan kelainan kongenital misalnya ya. Jadi apakah dia perlu diterminasi segera atau tidak. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kehamilan dengan penyakit keganasan pada ibu. Ya, kita harus lakukan pengobatan untuk ibunya dulu atau kita teruskan kehamilannya. Nah, itu sebenarnya banyak yang nanti akan kita bicarakan, tapi pada dasarnya mungkin kita persempit di yang ini dulu ya. Oke, untuk masalah aborsi ya, secara definisi aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Jadi bisa terjadi spontan atau buatan. Jadi spontan itu jadi mekanisme yang terjadi dengan keluarnya hasil konsepsi ya, yang abnormal terjadi eh, secara alami ya. Jadi dia tidak ada pemaksaan ya dari tenaga kesehatan atau dari pasiennya sendiri. Jadi dia terjadi secara spontan. Nah, untuk aborsi buatan atau juga disebut terminasi kehamilan. Jadi terminasi kehamilan itu sebenarnya maksudnya adalah mengakhiri kehamilan. Jadi kalau namanya kehamilan itu kan ada batas waktunya ya. 9 bulan 10 hari kalau orang awam bilang, atau 40 minggu kalau untuk secara medis. Ya, jadi kalau namanya terminasi kehamilan artinya kita mengakhiri suatu kehamilan sebelum waktunya ya. Nah, ini ada yang bersifat legal dan ilegal. Nah, untuk yang legal itu artinya semuanya eh, apa namanya sesuai dengan hukum. Jadi dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, ada indikasi medisnya dengan persetujuan ibu ya, ibu hamil dan atau suami atau wali yang ditunjuk. Kemudian eh, prosesnya itu ya sesuai dengan indikasi medis ya. Nah, persyaratan aborsi ya, ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian atau kewenangan atau kompetensi kalau kita bilang ya. Kemudian harus meminta pertimbangan tim ahli. Nah, ini yang sesuai tadi ya, kalau misalnya memang ada kelainan kongenital gitu ya. Jadi kita perlu ada
Kalau di Objin itu ada namanya ahli veto maternal gitu ya. Kemudian ahli agama ya, ahli hukum ya, dan psikologi ya. Jadi ini kita pernah ya lakukan kasusnya. Jadi pada waktu itu ada hamil dengan kelainan kongenital ya, diputuskan ibunya pada waktu itu em, ini baru anak pertama kalau nggak salah ya. Jadi ibunya masih ingin mempertahankan kehamilan, jadi kita bawa ke etik ya, komite etik. Jadi dibicarakan semuanya kapan seharusnya dikerjakan, kemudian apakah bayinya memang bisa bertahan hidup sesudah dilakukan tindakan atau bagaimana gitu ya. Tapi pada dasarnya em, pada kasus yang seperti ini kita tidak boleh mengambil hak hidup janinnya meskipun misalnya prognosis eh, janinnya ya bayinya pada waktu nanti dilahirkan itu adalah letal. Jadi letal itu dia tidak bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi kita tidak boleh memutuskan hak hidupnya. Jadi pada saat terjadi kondisi perburukan, nah pada saat itulah baru kita lakukan tindakan gitu ya. Jadi tidak boleh kita ambil tindakan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu ada ya kasus eh, dia diperbolehkan untuk melakukan aborsi apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan ya screening kongenital misalnya itu didapatkan bahwa bayinya ada kelainan kromosom. Nah, itu diperbolehkan kalau di luar negeri ya. Kalau kita itu biasanya apapun kondisi janinnya ibunya masih ingin mempertahankan kehamilan sampai waktu dia memang tidak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Nah, ini memang membutuhkan keputusan yang matang ya dan dari multidisiplin gitu ya. Kemudian harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat. Kemudian dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga atau peralatan yang memadai. Oh ya, terkait dengan persetujuan dari penderita atau suami atau keluarga terdekat. Nah, jadi di sini juga kita nggak perlu banyak-banyak nunggu ya. Misalnya dia harus manggil keluarganya dari mana gitu ya. Jadi yang penting orang yang ada pada saat itu, kemudian kalau misalnya memang perlu melibatkan keluarganya, ya mungkin kalau untuk kondisi yang emergensi, ya kita mungkin tidak terlalu banyak waktu untuk berdiskusi. Jadi ini juga harus kita pertimbangkan ya. Jadi jangan sampai nanti kita menunggu terlalu lama sampai akhirnya kondisi pasiennya yang kita korbankan ya. Kemudian prosedur tidak dirahasiakan. Jadi kita harus berikan apa informasi apa yang akan kita kerjakan. Misalnya, apakah kita akan lakukan persalinan normal atau dengan seksosesaria atau ada tindakan yang lain ya sesudah persalinan misalnya ya. Kemudian yang terpenting adalah dokumen medik harus lengkap. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus tertulis di dalam dokumen ya. Jadi kalau untuk kita nanti mungkin pada waktu kepanitiaan klinik itu akan sering mendengar. Jadi kerjakan apa yang kita tulis dan tulis apa yang kita kerjakan ya karena eh, kita nanti akan bersinggungan dengan ranah hukum apabila nanti ada yang terlupa atau tidak tertulis dalam dokumen medik. Kemudian, nah ini kita lihat ada pasal 7D ya, Kode Eki. Jadi Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jadi setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani ya. Jadi kalau Hippocrates itu dia lebih mendetil lagi. Jadi mulai dari saat pembuahan ya. Jadi ini yang harus kita ingat berapapun ya apa materi yang dijanjikan sebagai jasa kita nantinya apabila tidak sesuai dengan indikasi medik kita tidak boleh mengerjakan. Apabila eh, apa namanya kita akhirnya melindungi tindakan yang salah misalnya ya itu juga tidak diperkenankan ya. Jadi em,
Jadi ingat-ingatlah yang seperti ini karena godaannya besar sekali ya. Kemudian KUHP pasal 299 serta 346 349. Ya, jadi terminasi kehamilan muda itu ada hukumnya ya. Ada hukuman pidana maksimal 4 tahun. Kemudian ini pada orang yang mengerjakan ya, pada seseorang yang memberikan harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugur. Jadi dokternya bisa eh, terancam pidana ya 4 tahun. Nanti kita lihat lagi. Ada eh, ada hukuman yang berupa uang juga ya. Kita lihat nanti agak di belakang ya. Jadi untuk Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya pasal 75 ayat 1 ya melarang tindakan terminasi pada kehamilan muda. Tapi ada yang pengecualiannya. Jadi 75 ayat 2 itu menyatakan bahwa indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Nah, ini boleh ya. Kemudian kehamilan akibat tindakan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Nah, kalau dipandang dari sudut agama Islam ya, em, menurut mayoritas ahli fikih ya, ini melakukan terminasi pada kehamilan muda terhadap janin yang telah berusia 120 hari. Hukumnya itu haram. Jadi kalau dia lebih gede itu nggak boleh ternyata ya. Kemudian sebelum usia 120 hari masih menjadi perdebatan ya. Jadi eh, kalau apa namanya yang menyatakan ada penciptaan janin dari nutfah ke alaqah ke mudigah dan sampai ditiupkan ruh ya. Jadi maksudnya dari em, embrio sampai ke janin gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau berdasarkan mazhab Hanafiyah ya, ini batasannya adalah 120 hari atau 4 bulan. Jadi eh, apa namanya alasannya karena 4 bulan itu belum ditiupkan ruh ya. Jadi boleh katanya. Ya kalau untuk mazhab Maliki ya ini dari tidak boleh ya jadi mengharamkan terminasi sejak terjadinya konsepsi. Nah ini sama nih kayak hukum Hipokrates ya. Jadi nggak boleh, mutlak tidak boleh. Untuk mazhab Syafi'i ya itu kalau belum sampai 40 hari, 42 hari sampai 45 hari. Ya, makruh katanya. Jadi kalau makruh itu namanya dia dikerjakan ya nggak dosa, tapi kalau tidak dikerjakan itu berpahala jadinya ya. Jadi hukumnya makruh. Kalau mazhab Hambali itu sampai 4 bulan ya. Ini sama seperti em, Maliki tadi ya. Oke, nah kalau pendapatnya MUI itu diperbolehkan, lalu diperbolehkan apabila memenuhi syarat, ada yang bocor nih suaranya, ya, sebagai berikut. Jadi janinnya mengancam nyawa ibu, ya, kemudian merupakan hasil perkosaan, kemudian terminasinya sebelum berusia 40 hari atau 120 hari tadi, ya, jadi sebelum 4 bulan. Kemudian wanita yang bersangkutan terancam kesehatan jiwa. Jadi ada juga yang pernah datang ke kita itu em, dia ada kalau kita sekarang bilangnya itu ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Jadi yang apa namanya, yang seperti ini kalau dia sudah berhasil hamil itu biasanya waktu itu kehamilannya udah gede ya sampai akhirnya dilahirkan, tapi akhirnya diputuskan untuk dilakukan sterilisasi atau tubektomi ya. Nanti kita bicara tentang kontrasepsi di ujung ya. Nah, yang seperti ini tidak bisa apa namanya merawat bayinya. Jadi yang begini itu kalau diketahui di awal itu mungkin akan lebih baik kalau digugurkan ya. Tapi jarang sekali sih kasusnya. Biasanya memang dipelihara sampai
memang nanti pada waktunya untuk dilahirkan. Kemudian ada yang bersifat ilegal ya. Jadi kalau ilegal itu dikerjakan oleh nakes atau tenaga medis yang tidak kompeten, cara-caranya di luar apa namanya di luar medis ya, yaitu bisa dipijat pakai jamu atau ramuan atau ada juga waktu itu pernah ditusuk pakai tongkat atau pakai apa gitu ya. Jadi ya udah ada risiko untuk perdarahan dan infeksi ya. Kemudian tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suami. Nah, mungkin ada satu lagi yang bisa kita tambahkan. Jadi maksudnya di sini adalah nakes atau tenaga medis yang tidak berkompeten. Jadi kalau untuk dokter umum itu berdasarkan SKDI. Ya, jadi eh, apa namanya? Sistem kompetensi dokter Indonesia ya. Nah, itu coba nanti dilihat ya SKDI itu kalau untuk keterampilan ya itu ada levelnya yang level 4. Jadi level 4 itu boleh mengerjakan eh, sampai tuntas gitu ya. Jadi boleh melakukan diagnosis dan tata laksana. Nah, setahu saya kalau dulu abortus ini ya tindakan misalnya tindakan kuretase itu tidak dikerjakan oleh dokter umum ya kecuali kalau dia mengancam jiwa tidak ada orang lain di situ itu boleh dikerjakan ya tetapi pada dasarnya level kompetensinya itu masih 3A 3B. Kalau kita menentukan jenis abortusnya itu memang levelnya 4 gitu ya tapi kalau melakukan kuretase itu levelnya eh, tidak boleh untuk dokter umum ya kecuali memang tidak ada orang lain ya kalau bidan nggak boleh gitu ya. Oke, kemudian aborsi ilegal sering dilakukan tenaga medis yang kompeten tapi tidak mempunyai indikasi medis. Nah, ini sering juga nih ya. Jadi ibaratnya alasannya mau mengatur menstruasi atau kalau yang di Jakarta itu selalu bilangnya MR ya, menstrual regulation ya. Jadi ibaratnya orangnya ngaku telat haid, misalnya ada gangguan haid, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan apa pregnancy test, tidak dilakukan pemeriksaan USG, langsung aja dikerjakan. Nah, ya itu berbahaya ya. Ya, terlepas dari masalah dia sudah menikah atau apalagi kalau misalnya dia belum menikah. Ya, jadi hati-hati ya. Kita bisa masuk neraka nih gara-gara ini ya. Dan bisa masuk penjara juga. Ya, kemudian dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, ya, ketentuan mengenai aborsi ya menyebutkan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janin dapat dilakukan tindakan medis tertentu, ya. Dalam Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ya, eh, ketentuannya itu dipertegas ya. Jadi setiap orang dilarang melakukan aborsi ya, setiap orang tanpa kecuali. Nah, kecualinya ya berdasarkan indikasi medis ya. Kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten ya. Jadi ada keahlian dan kewenangan. Kemudian disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Kemudian pada sarana kesehatan tertentu ya. Nah, jadi larangan aborsi ini dikecualikan. Artinya begini, boleh dikerjakan ya tindakan aborsi ini apabila ada indikasi kedaruratan medik ya yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Misalnya itu tadi ya, jadi misalnya kalau em, dia ada penyakit darah tinggi ya, eh, kemudian pada saat kehamilan tekanan darahnya makin lama makin naik, nah itu berbahaya karena ibunya nanti ada risiko untuk apa namanya kejang ya pada saat kehamilan dan bisa mengancam nyawa. Nah, yang seperti ini apa boleh buat kita harus lakukan tindakan untuk aborsi ya atau kuretase ya atau ya ada cacat atau penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi ya kalau hidup di luar kandungan ya. Kemudian kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Nah, ini yang sering terjadi adalah pasiennya datang
ke kita untuk minta visum, datang disertai, didampingi oleh ibu dan kadang juga ada polisi ya, petugas hukum. Tapi apa tampilannya itu tidak sesuai. Jadi maksudnya begini, dia menceritakan bahwa nanti kan kita akan nanya ya, kita akan lakukan anamnesis, kapan kejadiannya, apa saja yang pada saat itu terjadi, misalnya begini gitu ya. Tapi dia mimik mukanya ya, dia mukanya datar saja atau tidak ada tanda-tanda kalau misalnya dia dalam kondisi ketakutan atau trauma atau kecemasan gitu ya, atau bahkan kadang-kadang dia bisa senyum ya pada waktu kita melakukan anamnesis. Nah, yang seperti ini ya, mungkin kita perlu eksplor lagi apakah memang benar-benar terjadi kasus perkosaan atau sebenarnya dia melakukan suka sama suka, tapi laki-laki tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini yang sering. Jadi hati-hatilah bahwa kita kadang juga ada kemungkinan untuk dibohongi sama pasien. Jadi ya ini memang harus jeli ya kita sebagai dokter nanti. Ya, hati-hati. Kemudian hanya dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasihatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten. Ya, kemudian tindakan pengecualian terhadap aborsi, ya, kalau misalnya memang terpaksa dilakukan ada persyaratannya. Jadi kehamilannya berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama hari terakhir, kecuali kalau misalnya ada kedaruratan medis seperti tadi, misalnya ibunya kondisi medisnya tidak memungkinkan ya. Kemudian dilakukan oleh nakes yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi maksudnya eh, nakes yang berkompeten. Jadi dalam hal ini dokter sebenarnya, ya. Jadi kalau bidan sama sekali tidak boleh, ya. Jadi hati-hati. Kemudian dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Jadi ibunya harus setuju, ya. Kemudian dengan izin suami kecuali korban perkosaan dan penyedia Yankes memenuhi syarat ditetapkan oleh menteri. Jadi maksudnya dilakukan di rumah sakit, ya. Tidak boleh di klinik, nggak boleh, ya. Apalagi puskesmas juga nggak boleh. Kecuali kalau nggak ada lagi, misalnya jauh dia di hutan belantara, ya. Kalau misalnya ditunda, nanti malah akan membuat apa namanya ancaman ancaman kehilangan nyawa ya pada pasien. Nah, ini dia sanksi pidana aborsi. Ya, pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar. Nah, ini ya kalau kita meskipun mungkin kita punya uang ya lebih baik janganlah ya. Terlalu banyak yang kita korbankan. Apalagi 10 tahun. 10 tahun itu lama. Satu hari pun jangan bermimpi untuk masuk penjara ya. Jadi hati-hati karena kadang-kadang pasiennya datang dengan segala alasan, mungkin saja suaminya lagi bertugas ya, tugas negara misalnya dia di medan pertempuran misalnya ya. Kemudian tiba-tiba istrinya hamil, nggak tiba-tiba juga sih maksudnya. Kemudian istrinya datang dalam kondisi hamil ya dia bilang kalau begini begitu. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Jangan pakai emosi untuk nanyain pasiennya ya. eh, Tetaplah kita harus memutuskan sesuai dengan kondisi ya medis dan eh, aspek etiknya ya. Oke. Nah, ini dia. Ini isu gender ya. Pasiennya biasanya datang dengan amenorrhea primer. Jadi pasiennya itu kalau namanya amenorrhea primer artinya dia belum pernah mendapatkan menstruasi. Batasannya itu umurnya 16. Jadi 16 dengan seks sekunder atau 14 belum ada seks sekunder. Jadi kalau misalnya eh, yang seperti ini kita harus lihat apakah memang analisa kromosomnya itu laki-laki atau perempuan, kemudian seks sekundernya laki-laki atau perempuan. Jadi maksudnya begini, apakah dia ada payudara untuk perempuan dan ada rambut pubisnya? Itu kalau kita bilang itu namanya ada tenor ya, untuk melihat perkembangan dari sel sekunder atau untuk yang laki-laki itu adalah gland
penis, dan rambut pubis ya. Nah, itu ada penilaiannya. Jadi itu harus nilai dulu ya. Kita harus lihat. Ada nggak yang kita susah membuktikan apakah dia ini banyaknya ke laki-laki atau perempuan? Bisa ya. Ada yang namanya ambigu ya, atau hermaprodit. Jadi klitorisnya itu membesar ya seperti gland penis. Itu ada. Nah, makanya ini yang sulit. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, keputusannya itu dengan analisis kromosom, kemudian dengan apa namanya eh, pembahasan dari multidisiplin ya. Lihat juga nih umurnya. Kalau dia belum bisa memutuskan atau tidak bisa melakukan memberikan keputusan yang bertanggung jawab, misalnya di bawah 17 tahun itu nggak boleh ya. Nah, tapi apakah kita memang harus menunggu sampai dia 17 tahun? Kadang-kadang kita harus lakukan segera. Karena kalau misalnya dia pada pemeriksaan kromosomnya itu adalah laki-laki ya, tapi tidak ada apa namanya tidak ada skrotumnya, misalnya tidak ada gland penisnya, itu kita harus cari dulu, jangan-jangan dia termasuk yang undesensus testicularis ya. Jadi eh, apa buah zakarnya itu ada tersimpan di dalam perut. Nah, makanya kita harus lakukan tindakan dulu ya, lihat ada nggak. Nah, yang seperti ini ya berbahaya kalau kita tunggu sampai umurnya 17 tahun ya, berbahaya. Nah, ini memang makanya perlu kita lakukan pembahasan multidisiplin ya. Jadi tidak segampang itu ya. Jadi memang bukan cuma lagu yang tidak segampang itu ya. Yang seperti ini banyak sekali yang perlu kita lihat dari berbagai aspek ya. Nah, tentang TRB ya, teknologi reproduksi berbantu atau IVF ya, eh, in vitro fertilization atau gampangnya itu bayi tabung ya. Ini sudah makin happening sekarang ya. Di Palembang juga sudah ada ya di RSMH ya, namanya klinik Geraha Buah Hati ya. Itu untuk klinik fertilitas kita, klinik bayi tabung ya. Jadi em, kasus yang kita tangani adalah kasus dengan gangguan pada istri dan pada suami atau salah satunya ya. Jadi mulai dari inseminasi intrauterin atau bahkan sampai ke ya in vitro fertilization. Jadi in vitro fertilization ini apa namanya dimulai dari tindakannya macam-macam ya, bisa ICSI ya, intracytoplasmic sperm injection ya, atau tindakan pada suami gitu ya. Nah, macam-macam ya. Nah, jadi ini perlu penanganan yang komprehensif ya. Jadi perlu juga etik. Nah, masalah etiknya gimana sebenarnya? Nah, ini kalau lihat sejarahnya ya dari tahun 78 ya, itu bayi pertama itu namanya Louis Brown ya. Kemudian sampai sekarang itu sudah banyak sekali yang bisa terbantu dengan adanya program ini ya. Jadi sel telurnya nanti akan di eh, apa namanya diinjeksikan dengan sperma. Jadi sel telurnya nanti apa spermanya masuk ke di dalam apa seperti jarum itu. Jadi nanti akan kita tusukkan. Jadi sebenarnya fertilisasinya terjadi di luar tubuh ibunya gitu ya. Nah, nanti kalau dia sudah membelah baru nanti akan dimasukkan ke dalam rahim ya. Jadi ada yang bisa terjadi masalah nggak bisa. Jadi dari sejak kita memilih atau panen ya, panen sel telurnya ya, namanya ovum pick up ya. Kemudian dari saat kita memilih em, apa spermanya itu semuanya bisa bermasalah di setiap tahapannya. Jadi dari sini kita bisa melihat ternyata apa Allah itu maha besar ya nggak. Kalau proses yang dilakukan oleh manusia ternyata begitu banyak masalahnya nanti akan terjadi di setiap prosesnya gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa
ya coba-coba jadi Tuhan, ya enggak. Jadi jangan merasa hebat kalau misalnya kita sudah bisa membantu untuk kesembuhan pasien, bisa membantu untuk pasiennya persalinan, bisa membantu untuk apa namanya, misalnya dalam kasus IVF gitu ya. Nah, itu tetap kita ini cuman perpanjangan tangan Tuhan saja, ya. Kita ini apalah, ya. Jadi jangan sombong, ya. Kemudian ada yang namanya cloning, apalagi ini ya. Jadi cloning itu eh, apa namanya? Jadi dia transplantasi inti sel. Jadi ibarat kata dia ini banyak nih apa dibuat ya film-film fiksi tentang cloning. Jadi dibuat persis seperti apa namanya kondisi asalnya. Yes. Jadi sebenarnya kalau tumbuh-tumbuhan bisa tuh ya bisa. Tapi tetap saja kalau namanya dibikin ya atau apa ya dikondisikan ya atau kalau misalnya ini namanya hybrid ya kalau tumbuhan juga ya jadi ada varietas unggul misalnya gitu ya ternyata mungkin ada masalah di situ ya kita sudah udah mulai mulai ngeri kita ya untuk makan makanan yang misalnya yang pakai rekayasa genetik ibaratnya begitu ya. Apakah nanti dia juga akan mempengaruhi gen kita? Nah, bisa jadi ya. Kemudian cloning ini biasanya ini dilakukan pada hewan ya, pada binatang, domba ya, tapi tidak disarankan untuk dilakukan pada manusia. Di hewan aja ada penyakitnya ternyata ya, apalagi pada manusia ya. Mendingan enggak deh ya. Nah, kemudian ya terkait kehamilan yang di luar proses alami ada pengaturannya dari undang-undang ya. Jadi ini adalah cara terakhir ya untuk membantu untuk mendapatkan keturunan pada pasangan suami istri ya. Kemudian harus pasangan suami istri yang sah ya. Jadi syaratnya hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah kemudian ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovumnya berada. Jadi untuk di luar negeri itu ada donor oocyte, ada donor sperma, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya boleh di luar negeri itu ada bank sperma ya. Dulu pernah ada kasus suaminya mendonorkan spermanya, tanam di situ ya menyimpan di bank sperma maksudnya kemudian dia pergi berperang dia meninggal istrinya menuntut sperma suaminya sampai ke pengadilan ya. Kalau nggak salah sih hasilnya memang menang dianya ya tapi ibarat kata ya kalau misalnya kondisinya seperti itu untuk kita itu belum nyampe ke sana ya tapi eh, pada dasarnya untuk saat ini tidak diperbolehkan untuk donor sperma nah itu padahal suaminya sendiri ya itu aja pakai pakai pengadilan. Ya, jadi banyak sekali kemajuan teknologi yang nanti akan terkait dengan masalah kesehatan, ya, terutama untuk reproduksi, ya, katanya ada yang pernah transplantasi penis gitu ya, macam-macam, ada transplantasi uterus katanya. Nah, itu berbahaya ya, apalagi kalau misalnya mungkin untuk ya untuk kasus transgender, ya, nah, untuk transgender itu mungkin saja nih perempuan dia laki-laki dia jadi perempuan dibikin semuanya pakai hormon kemudian dia mau menanam rahim di situ supaya dia bisa hamil ya ya macam-macam nih tindakan manusia aneh-aneh itu menyalahi kodrat sudah nggak boleh dosa ya terlepas dari masalah hukum ya kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam kewenangan ya nah bagaimana dengan sudut pandang Islam ini diperbolehkan ya yang penting berasal dari pasangan suami istri yang sah ya kemudian em, nah, ini ya, kalau dari hadis Nabi itu tidak boleh, ya, tidak halal kalau air mani atau spermanya ditanamkan pada tanaman orang lain. Nah, ini ya, halus banget bahasanya ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh. Untuk donor sperma, mendingan menikah saja, ya. Nah, untuk KB bagaimana? Kan padahal KB itu tujuannya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sebenarnya untuk KB itu ada tiga tujuannya. Menunda kehamilan, kalau misalnya usianya masih usia risiko tinggi, ya. Jadi usia reproduksi itu 25, ya. 20 sampai 35 lah ya. 35 itu sudah risiko tinggi. Di bawah 20 juga risiko tinggi. Nah, jadi
sebelum dia berusia 20 tahun ya, misalnya nih dia menikah umur 17, nggak boleh hamil di situ. Nanti dulu ya. Boleh KB ya. KB dulu untuk menunda kehamilan. Kalau dia sudah punya anak ya, dikasih jarak ya. Dikasih jarak sekitar 2 ya sampai 5 tahun. Kalau dari KB itu 5 tahun ya. Tapi kalau saya sih lebih baik jangan 5 tahun kelamaan ya, 2 sampai 3 tahun cukup ya. Kemudian yang terakhir adalah mencegah terjadinya kehamilan. Apalagi kalau misalnya dia mendekati usia risiko tinggi untuk terjadinya kehamilan ya, karena risikonya untuk terjadi komplikasi pada kehamilan ya, bahkan sampai kematian pada ibunya dan janin juga, atau ada risiko untuk kongenital. Biasanya kalau dengan usia yang lebih tinggi ya, itu kalau dia hamil ada risiko untuk kongenital ya. Meskipun memang tidak selalu, tapi memang banyak effort yang nanti akan diperjuangkan ya. Nah, program KB ini di Indonesia mulai dari tahun 70 ya. Sekarang ini masih menjadi perjuangan karena em, masih tingginya angka morbiditas dan mortalitas ya untuk ibu dan bayi ya, namanya angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau neonatus yang masih tinggi. Makanya caranya ya kita rem nih ya. Kita kendalikan ya pertumbuhan penduduknya dengan cara ber-KB ya. Caranya banyak macam-macam ya, tapi tujuan utamanya adalah untuk eh, mengendalikan kehamilan, tapi berdasarkan kondisi medisnya. Jadi boleh nggak sih punya anak banyak, itu kan hak reproduksi. Ya, lihat dulu bagaimana. Pertama jarak. Ya gak, risiko tinggi itu bukan cuman usia ibu, tapi juga jarak anak terlalu dekat, jarak anak terlalu jauh. Ya, itu semuanya berisiko. Gitu ya. Kemudian harus disetujui oleh pasangan suami istri. Jadi kalau salah satu aja nggak boleh ya. Jadi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 ya, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ya. Nah, mewujudkan hak reproduksi yang bertanggung jawab. Nah, ini usia ideal perkawinan ya. Meskipun kalau di rumah sakit ya di RSMH ini masih ada ya kasus kehamilan remaja. Jadi anaknya umur 15 tahun udah hamil gitu ya. Bukan cuma udah menikah, udah hamil ya, meskipun ya terlepas dari masalah dia pernikahannya memang direncanakan atau apa merit by accident lah ya, ibarat kata ya, karena kecelakaan gitu ya. Nah, itu masih banyak terjadi ya. Jadi kalau kita bilang kayaknya kalau di daerah perifer itu orangnya lebih lugu, nggak juga. Ternyata lebih banyak di perifer ya. Mungkin karena dia nggak ada kerjaan yang lain, cuman listrik mungkin belum nyampe ke sana ya. Kegiatan yang paling memungkinkan adalah menikah ya. Mungkin nggak juga sampai menikah, mungkin ya nggak. Ya, jadi hati-hatilah ya. Terutama itu tadi ya, itu terkait dengan komplikasi yang nanti akan terjadi ya, berbahaya sekali. Nah, sebenarnya mungkin harusnya ada edukasi ya, pendidikan pendidikan seksual ya. Jadi eh, edukasi seksual itu harusnya dilakukan dari sejak dini ya, daripada nanti dia curi-curi lihat ya, akhirnya banyak nih kejadiannya ya, 9 tahun sudah memperkosa dan lain-lain ya, yang seperti itu ya. Ya, ya, hati-hati. Kemudian usia ideal untuk melahirkan, ya. Jadi menikah saja ada usia, ada batasan usia, apalagi untuk melahirkan, ya. Jadi tidak boleh di bawah 20, di atas 35, itu nggak boleh, ya. Kemudian jumlah ideal anak. Jumlah ideal, ya sebenarnya masalahnya itu yang kita pertimbangkan adalah kesehatan ibunya. Ya, kalau ibunya sehat, ibunya happy, dia bisa mengurus anak-anaknya dengan baik. Dan anak-anaknya akan jadi anak yang happy juga ya. Jadi sebenarnya kalau yang ini relatif ya. Kalau ini relatif. Kadang-kadang anaknya banyak, semuanya hilang dari rumah, nggak ada. Tinggal berdua aja orang tuanya nanti di rumah ya. Atau anaknya ya mau satu atau mau banyak ya tergantung nanti. Jadi yang penting bagaimana, tapi kalau pemerintah kita itu dua saja gitu ya. Jadi rencanakan anak ya, rencanakan kehamilannya, kemudian kasih jarak anak, kemudian berhenti sebelum usia risiko tinggi.
Ya, itu tuh programnya. Akhirnya hasilnya jadi cuma dua aja, gitu ya. Kemudian jarak ideal kelahiran anak. Itu kita sudah bicarakan tadi sekitar 2 sampai 3 tahun ya. Kemudian penyuluhan kesehatan reproduksi. Jadi banyak sekali ya penyakit yang tidak kita sadari ya sebagai masalah. Misalnya keputihan ya. Keputihan itu masih menjadi apa namanya PR kita ya karena dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal kalau dia sudah banyak berubah warna dan ada keluhan gatal itu harus hati-hati. Artinya harus diobatin karena nanti juga akan mempengaruhi kesuburan ya. Kemudian, kebijakan KB bertujuan untuk mengatur kehamilan, kemudian menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, kemudian meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjalankan jarak kehamilan. Ya, jadi dengan alasan apapun ya promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan itu dilarang. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya, oh ini anaknya udah cukup nih, ternyata ada yang kebobolan ya harus diaborsi, nggak boleh ya, tidak boleh kan sudah ada tadi hukumannya ya. Jadi eh, kebijakan untuk KB itu untuk peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat untuk pembinaan keluarga dan pengaturan kehamilan ya. Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab ya. Nah ini ya pertimbangannya adalah indikasi medis ya. Kemudian em, penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika serta segi kesehatan ya. Oke, kemudian em, suami istri itu punya kedudukan sama ya. Jadi kalau misalnya istrinya udah nggak pengen lagi itu boleh ya, harus menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi ya. Kemudian em, alat-alatnya juga harus disebar ya di Fasyankes. Jadi sebenarnya Alkon atau alat kontrasepsi itu untuk di Vaskes itu disediakan gratis gitu ya. Setahu saya gratis. Jadi tindakannya juga gratis. Ya. Jadi lebih baik dibeli di atau apa diterima dari puskesmas ya atau rumah sakit gitu ya. Lebih baik begitu daripada disebar di supermarket gitu ya. Itu agak aneh soalnya. Karena bukan berarti kita nggak pinter untuk mempergunakan, enggak, disalahgunakan. Itu tuh yang ini ya. Yang harusnya juga jadi perhatian kita ya. Kemudian tata cara penggunaan obat dan alat ya diatur oleh peraturan menteri. Jadi suami istri juga harus sepakat ya. Keputusannya tidak boleh sepihak. Kemudian kalau misalnya istrinya tidak bisa memakai semua metode kontrasepsi, artinya suaminya yang harus berpartisipasi. Sebentar ya. Halo, halo, ya. Hmm. Nah, ya udah. Ya udah. Kalau misalnya memang ini artinya kita tinggal regulasi haid aja. Eh, ya, heeh. Anu aja nanti kasih apa namanya? Itunya berapa sih? Tebal endometriumnya ini diukur nggak? Oke. Jadi gini aja. Em, dia baru selesai ya visannya.
Dianoges. Ya udah, nanti anu aja kasih apa? eh Sikloproginova yang putih ya, 2 kali 1 selama itu kan 11 tablet ya, 5 hari setengah. Kemudian dia lanjutkan dengan noretisteron ya, regumen 3 kali 1, 15 tablet, 15 tablet, ya 3 kali 1. Nanti dia minum jam, ya nanti dia minumnya jam sebentar. Jadi dia minumnya nanti jam 6, jam 14, jam 22 ya. Ya. Nah, kalau sudah selesai 15 tablet, itu dia tunggu sampai keluar haid, ya. Nah, habis itu baru nanti dia makan sikloproginova lagi ya dari tablet yang putih sampai tablet yang coklat. Artinya itu nanti kamu resepkan sikloproginovanya itu 2 box. Yang box pertama cuma dimakan yang putihnya aja, ya. Box yang kedua itu nanti diminum sampai habis. Oke? Hmm. Oke? Hmm. Paham nggak? Nanti aja kalau udah mens. Ya, soalnya kita mau tanya gimana mensnya, terus nyeri atau enggak ya, oke? Ya, wis, oke oke. Ya, yuk, Assalamualaikum. Oke, ya kemudian pengaturan tentang KB dalam Undang-Undang Kesehatan ini maksudnya untuk pengaturan bagi pasangan usia subur, ya, oke. Kemudian pemerintah itu bertanggung jawab menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, dan alatnya, ya. Kemudian em, pelayanan keluarga berencana dilakukan sesuai dengan peraturan. Ini biasanya pelayanannya itu digratiskan, ya, ditanggung oleh pemerintah. Nah, sekarang menopause ini bagian terakhir ya. Jadi menopause ini adalah ya kondisi yang tidak haid selama 12 bulan berturut-turut atau 6 bulan berturut-turut kadang-kadang ya, usianya 40 sampai 56 tahun. Dan atau kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan laboratorium itu FSH-nya lebih dari atau sama dengan 40 mili international unit per mililiter, atau estradiolnya kurang dari 20 pikogram per mililiter 2 kali pemeriksaan. Ya, atau ada juga tuh menopause prematur. Jadi tidak haid ya 12 bulan, berturut-turut di bawah usia 40 tahun. Ya, kalau kadarnya hmm, kadar hormonnya sesuai dengan menopause. Jadi sama dia, cuman usianya kurang dari 40 tahun. Ini bisa terjadi kalau misalnya kita lakukan pengangkatan rahim gitu ya. Atau ada operasi ginekologi, atau memang pada dasarnya dia hormonnya memang rendah ya. Ada yang kita bilang itu, nah itu nanti ada ya di blok reproduksi. Ya, nanti aja. Nah, ini gejala menopause ya. Yang paling banyak itu kelelahan, rasa tidak nyaman pada persendian dan otot ya. Jadi kalau nggak enak, ngilu-ngilu gitu ya. Kemudian yang kedua ada kelelahan fisik dan mental. Kemudian masalah kandung kemih, misalnya sering pipisnya nggak nyampe ke kamar mandi gitu ya. Jadi beser tapi dia ya udah keburu pipis di luar kamar mandi, nah gitu ya. Kemudian masalah seksual itu biasanya ada masalah vaginal dryness ya, yang ini ya 16,13%, atau eh apa namanya, libidonya turun gitu ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian untuk aspek etik pada menopause, kalau menurut saya sih ya, ini memang di luar dari slide-nya ya. Jadi pada menopause itu memang ada penyakit yang nanti akan terkait ya. Yang paling banyak itu adalah osteoporosis dan penyakit kardiovaskuler. Ya, kemudian juga ada penyakit keganasan ya. Bisa siapa payudara lah ya, dan lain-lain. Jadi bagaimana kalau misalnya dengan usia menopause dia terjadi masalah kesehatan yang berat ya. Nah, itu kalau di luar negeri ada tuh namanya DNR, do not resuscitate. Jadi kalau misalnya dia ada perburukan itu boleh dibiarin aja, nggak usah dilakukan pertolongan. Itu ada tuh. Kalau pernah nonton apa ya,
eh dokter romantik. Nah, gitu ya. Itu ada salah satu scene-nya ya, itu apa namanya? Mantan direktur rumah sakitnya itu penyakit paru-paru, dia udah bilang ya, CA paru ya, CA paru stadium terminal. Itu dia menyatakan bahwa dia tidak mau dilakukan tindakan. Jadi DNR ada tuh, kalau di luar negeri itu ada ininya ya. Ternyata ada, dia pakai gelang tertentu gitu ya, yang menyatakan bahwa dia ini DNR. Jadi itu dipakai tuh gelangnya. Jadi kalau misalnya dia ada kondisi perburukan di mana saja ya, tanpa ada keluarganya, itu boleh dilakukan DNR. Jadi dibiarin aja dia meninggal sendiri ya gitu. Ya, kita belum sampai ke sana. Kita juga pernah dulu dapet pasien di ICU, dia pakai alat suportif kehidupan ya, jadi ventilator lah segala macam. Jadi sampai keluarganya bilang, dokter ini kira-kira kalau misalnya dia masih ada harapan hidup nggak sih? Kalau dilepas semuanya ya, alat bantu kehidupannya, alat bantu napas ya segala macam. eh Apa namanya? Ternyata enggak katanya. Begitu dilepas itu sudah hilang semuanya. Ya, apalagi ini untuk kasus mati batang otak ya. Nah, itu. Jadi waktu itu saya sampai apa namanya diskusi ibaratnya dengan direktur rumah sakit waktu itu, ya. Jadi keputusannya mereka sampai saat ini kita tidak boleh melakukan euthanasia. Nah, itu dia ya. Padahal kalau yang seperti itu yang saya nggak tahu ya. Jadi yang seperti itu mungkin harus dijelaskan, ada yang namanya DNR, tapi tidak untuk euthanasia. Ya, DNR itu dia kita tunggu sampai kondisinya memburuk ya, baru nanti ini. Ya, kalau euthanasia itu tinggal kita suntikan aja tuh. Ya, kalau di luar itu yang seperti film tadi ya, itu dia suntik ya. Apa Valium atau apa gitu supaya dia nanti tidurnya seperti dia meninggalnya seperti orang tidur aja ya gitu. Oke, jadi kalau untuk yang ini sih sebenarnya semua hal itu kaitannya dengan etik, itu ada hak otonom ya. Kemudian apa tadi? Beneficent, justice ya. Kemudian non maleficence ya. Itu. Ya, jadi harus ditinjau dari berbagai aspek. Oke, saya rasa mungkin itu saja ya. Em, Sampai ini ada yang ingin bertanya atau gimana? Gimana? Halo?